Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Anak-anakku sekalian yang kucintai dan kusayang karena Allah subhanahu wa ta'ala, gimana kabar kalian semuanya di pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin robbal alamin. Sekarang hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, kita akan belajar pelajaran SKI. Silakan dibuka bukunya halaman 45 anak-anak sekalian. Pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang Amul Huzni. Apa artinya Amul Huzni? Amul Huzni adalah tahun di mana Rasulullah SAW merasa bersedih. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersedih ditinggalkan oleh paman yang selama ini mengasuh beliau hingga besar. Pamannya yang senantiasa membela beliau ketika berdakwah, yaitu Abu Thalib. Begitu juga kesedihan yang kedua yang dialami Rasulullah SAW adalah meninggalnya istrinya Khadijah binti Khuwailid. Anak-anakku sekalian yang semoga Allah sayangi dan Allah cintai, Bapak akan cerita sedikit tentang kisah Abu Thalib, paman Nabi SAW. Ketika Abu Thalib akan meninggal, lalu datanglah Rasulullah SAW menghampiri beliau, mengajak untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya paman beliau itu meyakini kebenaran ajaran ponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena dari kecil pamannya sudah mengetahui tentang ketinggian akhlak Rasulullah SAW, kejujurannya. Seperti misalkan ketika Abu Thalib berjalan bersama Rasulullah SAW di usia yang ke-12 tahun. Keduanya, Abu Thalib dan Rasulullah SAW, bertemu dengan pendeta yang bernama Bahiro. Suatu perjalanan menuju Syam. Lalu pendeta ini berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, sungguhnya ponakanmu ini kelak akan menjadi seorang nabi." Lalu Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu? Aku seorang pendeta. Aku melihat tanda cincin kenabiannya yang berada di antara dua pundak beliau sallallahu alaihi wasallam, dan aku membacanya di Injil, isyarat akan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaiknya engkau pulang kembali ke kotamu, yaitu Mekah, agar apabila orang Yahudi mendapatinya maka akan dibunuh ponakanmu ini. Karena orang Yahudi suka membunuh para nabi. Mereka tidak ingin nabi yang diutus itu bukan dari golongannya, itu bukan dari keturunan Yakub. Mereka ingin jika nabi itu diutus bukan dari keturunan Yakub, maka akan dibunuh oleh mereka. Karena Nabi Muhammad SAW keturunan dari Ismail, maka mereka tidak ingin hal tersebut. Anak-anakku sekalian yang semoga Allah sayangi dan cintai, lalu dalam hal seperti ini pamannya sebenarnya dari hatinya membenarkan ajaran Rasulullah SAW yang telah Bapak ceritakan tadi. Kenapa? Karena pamannya banyak menjumpai sejak kecilnya ketinggian akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Seperti Rasulullah SAW mendamaikan beberapa kabilah yang ketika terjadi banjir di Mekah. Banjir yang akhirnya ingin memperbaiki Ka'bah kembali. Dan mereka ini berebut siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Maka datanglah Rasulullah SAW sebagai penengah
akhirnya tidak terjadi pertumpahan darah di antara kabilah-kabilah Quraisy tersebut. Anak-anakku sekalian, itulah sebabnya Abu Thalib sebenarnya di hatinya meyakini kebenaran Nabi Muhammad SAW. Akan tapi ketika diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam, pamannya tidak ingin mengucapkannya, walaupun hatinya meyakini. Kenapa? Karena ketika itu datang Abu Jahal. Abu Jahal berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau ingin meninggalkan agama nenek moyangmu?" Maka di dalam hati Abu Thalib, dia di akhir ayatnya pun mengucapkan, karena tidak ingin dicemooh atau dihinakan oleh kabilah-kabilah Quraisy di sana, maka akhirnya pun Abu Thalib tidak jadi mengucapkan la ilaha illallah. Dia wafat dalam keadaan tetap musyrik. Nah, tetap dalam keadaan tidak beriman karena tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah syarat untuk masuk ke dalam agama Islam. Hati saja tidak cukup, tapi harus mengucapkan kalimat syahadat. Anak-anak sekalian yang dicintai dan disayangi Allah SWT, semoga Allah SWT mencintai kalian. Kemudian anak sekalian, ada dari sekelompok umat yang mengaku beragama Islam, yaitu dari kelompok Syiah. Mereka berkata, mana mungkin, kata mereka, paman Nabi masuk neraka, katanya. Ini keluarga Nabi, katanya. Nah, kenapa tidak demikian? Kita jawab, kenapa? Karena Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Nabi cintai. Karena Allah SWT telah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, dan Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Contoh yang gampang adalah, ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwai ayahnya Azar. Ternyata ayahnya tidak beriman kepadanya, bahkan mati dalam keadaan kafir. Begitu juga kisah Nabi Nuh ketika anaknya Kan'an diajak naik ke bahtera, maka anaknya tidak mau dan mati dalam keadaan kafir, tenggelam. Kemudian istri Nabi Lut yang diajak pergi oleh suaminya, dia tidak mau pergi, tetap tinggal di kampung tersebut. Akhirnya Allah menimpakan azab di kampung tersebut. Nah, demikian anak-anakku, bahwa yang dapat memberi hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun orang yang mulia tidak dapat memberikan hidayah kepada orang-orang yang disayanginya. Nah, oleh karena itu, kita anak-anakku sekalian senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memberikan kita istiqomah di jalan Islam. Semoga kita juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beragama Islam. Demikian anak-anakku sekalian untuk pertemuan kali ini, semoga dapat dipahami dan kemudian diamalkan. Hari ini tidak ada tugas. Kalau kalian ingin mengulang-ulang, silakan kalian bisa baca bukunya kembali. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.